Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrida Ayu Komalasari, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian studi literatur saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Matematika untuk SMP. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Puji Astuti SPD MSc selaku dosen yang mengampu mata kuliah seminar pendidikan matematika yang telah membimbing saya dalam penyusunan penelitian studi literatur ini. Baiklah, langsung saja sekarang kita mulai presentasinya. Matematika dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang penting yang perlu dikuasai oleh siswa sejak sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah akhir juga kejuruan. Dalam pembelajaran matematika yang dijumpai di sekolah, lazimnya guru berperan sebagai pusat dalam kegiatan dan siswa cenderung memiliki ruang yang sempit untuk berekspresi, sehingga konsep belajar seperti ini dianggap monoton. Dikutip dari Wikipedia, teknologi merupakan sebuah sarana untuk menyediakan barang atau produk yang dapat membantu kita dalam memberi kenyamanan dan keberlangsungan hidup. Artinya ialah bahwa teknologi merupakan seperangkat sarana yang akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas manusia. Pada era revolusi industri 4.0, kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Teknologi begitu dekat dengan kehidupan kita hingga hampir seluruh kehidupan manusia dan kegiatannya akan berkaitan dengan teknologi. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti komunikasi, kita akan membutuhkan teknologi. Penerapan teknologi di kehidupan sehari-hari sangatlah luas. Teknologi dapat diterapkan di bidang kesehatan, bisnis, bahkan pendidikan. Dunia pendidikan juga tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Dalam dunia pendidikan, teknologi juga turut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak sekali penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, sederhananya saja, belakangan ini dalam mempersiapkan perangkat pendidikan, kita memerlukan teknologi untuk membantu dalam pengerjaannya. Penerapan teknologi dalam pendidikan merupakan salah satu poin penting dalam perkembangan revolusi industri 4.0 yang dinamakan dengan pendidikan 4.0 dalam kurikulum 13 sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran yang efektif dan praktis akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan bagi siswa. Juga keterampilan bagi guru yang mana proses tersebut dapat dicapai dengan menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Internet yang merupakan bagian dari teknologi juga membawa banyak kemudahan di bidang pendidikan, baik dalam hal sumber belajar, media belajar, atau alat komunikasi. Contoh kecil dapat dilihat pada situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dengan internet, proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan meskipun secara daring. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi membawa banyak kemudahan bagi kehidupan kita. Dalam Kidi dan Widya Iswara pada tahun 2018 menyebutkan bahwa istilah teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu tekne yang berarti kerajinan dan logia yang berarti tentang studi tentang sesuatu. William berpendapat bahwa teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyimpan informasi. Teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teknologi adalah tentang inovasi-inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sehingga membuat kehidupan lebih baik dan lebih aman. Di dalam KBBI disebutkan bahwa teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis dan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Teknologi membawa banyak manfaat yang dapat membantu kita dalam memecahkan suatu permasalahan seperti misalnya saja pada saat darurat pandemi COVID-19 ini. Segala kegiatan yang menyebabkan interaksi dengan banyak orang dipaksa untuk diminimalisir. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam banyak hal, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan swasta yang diharuskan bekerja di kantor, dan lain sebagainya. Dengan teknologi yang juga ikut berkembang, pekerjaan manusia yang terhambat ini tetap dapat dijalankan. Segala aktivitas manusia pada masa ini banyak dilakukan melalui dunia maya dengan dukungan teknologi. Pendidikan tetap dapat berlanjut dengan adanya bantuan teknologi dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara online, begitu pula halnya dengan aktivitas manusia yang lainnya. Selain membantu dalam memecahkan masalah, teknologi juga dapat menjadi media yang dapat membuka dan mengembangkan kreativitas kita. Kreatif dalam artian seseorang yang memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi kita dapat menciptakan berbagai hal yang kita senangi. Teknologi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan termasuk dalam bidang pendidikan. Lalu ada teknologi dalam aspek pendidikan. Teknologi diterapkan dalam proses pembelajaran akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga keberlangsungan proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, praktis, dan tentu saja akan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tambahan untuk guru juga siswa. Beragam integrasi teknologi dalam pembelajaran memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Di antaranya, siswa lebih mengetahui dan terampil dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa yang dapat memahami pengetahuan mengenai penerapan teknologi akan dapat memanfaatkannya dengan optimal, baik ketika pembelajaran di kelas juga dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Dalam Mulyasa dan Arini pada tahun 2017 disebutkan bahwa pada era revolusi industri 4.0 diperlukan penyempurnaan kualitas pembelajaran yang dapat dilakukan, ialah dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan penyebaran guru, penyempurnaan kurikulum, memberikan sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, membentuk situasi belajar yang kondusif juga didukung oleh kebijakan pemerintah. Teknologi dalam dunia pendidikan berperan sebagai sesuatu yang dapat memudahkan dan meningkatkan kinerja dalam aspek pendidikan. Ada banyak sekali bentuk penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan, seperti misalnya pengadaan pembelajaran berbasis komputer, penggunaan jaringan internet dalam pembelajaran, media belajar berbasis teknologi komputer, bahan ajar berbasis teknologi, dan yang lain sebagainya. Penggunaan jaringan internet dan komputer sendiri dewasa ini telah semakin berkembang. Dapat kita ketahui bahwa dengan jaringan internet dan komputer, pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak yang jauh yang memungkinkan peserta didik dan guru tidak perlu memerlukan pertemuan tatap muka. Pembelajaran jarak jauh juga belakangan ini mengalami banyak perbaikan dan telah banyak teknologi yang diciptakan dan dikembangkan demi dapat menyokong pembelajaran jauh seperti misalnya saja pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis teknologi yang telah banyak dilakukan. Salah satu contoh yang lain dari jenis pembelajaran yang dapat menjembatani antara teknologi dengan sistem belajar adalah pembelajaran berbasis komputer. Basis komputer dapat juga disebut sebagai elektronik. Selain komputer, salah satu hasil temuan teknologi yang paling dekat dengan peserta didik adalah smartphone, yang telah dibekali banyak sekali aplikasi, baik sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan hiburan. Melalui smartphone, sarana edukasi dapat diakses dengan mudah. Beberapa e-modul, e-LKPD, dan lain yang disajikan dalam bentuk aplikasi. Beberapa lain pula dapat diakses menggunakan link atau e-modul dalam format PDF. Hal-hal seperti ini tentu lebih memudahkan kita baik sebagai pengajar ataupun peserta didik karena kita tidak perlu lagi membawa media secara fisik. Media pembelajaran ialah sesuatu perangkat yang dapat berisi pesan atau informasi mengenai pendidikan yang dituangkan dalam suatu alat bantu agar informasi tersebut sampai kepada peserta didik.
Media pembelajaran dapat membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik dalam belajar, karena media pembelajaran dapat mengakomodasi semua kecakapan peserta didik dalam belajar, memberikan bantuan pemahaman pada peserta didik yang kurang memiliki konsentrasi dalam belajar, serta dapat menjadi alat bantu yang menimbulkan gairah ketika belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dengan sumber belajar. Media pembelajaran ada dengan tujuan dapat membantu dan memperlancar interaksi antara guru dan peserta didik sehingga proses belajar mengajar akan lebih menjadi efektif dan efisien. Lalu ada peran dan implementasi teknologi dalam dunia pendidikan matematika. Pelajaran matematika dianggap sebagai pelajaran yang cukup sulit dan menantang. Beberapa peserta didik yang menyukai tantangan, mereka akan senang melakukan eksplorasi konsep-konsep matematika secara mandiri. Dengan teknologi yang berkembang saat ini, peserta didik akan lebih mudah mengeksplor konsep matematika secara mandiri karena baik bahan ajar maupun media akan lebih mudah didapat dan diakses berulang-ulang kapan saja dan di mana saja. Contohnya saja seperti aplikasi software GeoGebra yang dapat diakses secara online guna memudahkan siswa dalam mengeksplorasi konsep geometri. GeoGebra sendiri merupakan sebuah buah dari teknologi. Selain GeoGebra, ada banyak pengembangan media dan bahan ajar berbasis online yang mudah diakses oleh siswa. Media online seperti Zoom Meet dan Google Meet dapat dijadikan media tatap muka online bagi guru dan peserta didik. Google Classroom dan Google Form dapat dijadikan sebagai media pengumpulan tugas secara online. Ada banyak sekali aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dan efektif. Bahan ajar berbasis teknologi sudah banyak diimplementasikan di sekolah-sekolah, seperti perancangan e-komik, pemanfaatan tata-peda berbasis STEM, hingga e-modul. Berikut ada beberapa contoh bentuk implementasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada e-komik matematika. Komik merupakan salah satu media yang dapat menarik perhatian dan akan digemari pula oleh anak remaja sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Komik yang dituangkan dalam bentuk elektronik dan berisi gambar-gambar akan dapat menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Berdasarkan hasil penelitian dari Nida, Bukhori, dan Murtianto yang dilakukan pada 2017, rata-rata hasil belajar kelas menggunakan komik matematika lebih baik dibandingkan rata-rata hasil belajar kelas konvensional. Penelitian pengembangan e-komik matematika yang dilakukan oleh Aldio Rahmata, Lailatul Jannah, dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini berbasis pemecahan masalah yang akan mengangkat materi kesebangunan untuk SMP kelas 9. E-komik ini didistribusikan dalam bentuk akhir berupa aplikasi penggunaan smartphone Android dan penggunaan laptop atau PC. Dengan format akhir yang seperti ini akan memudahkan penggunaan dalam mengakses e-komik tersebut, karena dapat diketahui bahwa pada saat ini hampir setiap individu mempunyai smartphone. Pengembangan e-komik melewati 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan pengembangan. Analisis dilakukan dengan melihat hasil ujian nasional pada indikator soal menyelesaikan masalah tentang ukuran panjang dan dalam kesebangunan yang hanya mencapai 45,39% dalam kebenaran jawaban. Analisis juga dilakukan pada budaya masyarakat dalam penggunaan teknologi. Lalu dilakukan desain mengenai tema dan alur cerita yang akan diangkat dalam komik. Pada tahap development atau pengembangan dilakukan pembuatan ilustrasi. Pengembangan media belajar ini melalui tahapan validasi media dan validasi materi. Pada validasi media diperoleh nilai rata-rata 4,67 dari skala 1 sampai 5. Pada validasi materi diperoleh nilai rata-rata 4,29 dari skala 1 sampai 5. Maka hasil validasi keseluruhannya adalah 4,48 dari skala 1 sampai 5 yang artinya media layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Dengan media belajar berbasis e-komik ini, peserta didik akan lebih tertarik ketika belajar. Ilustrasi yang disajikan di dalam bentuk e-komik dapat menimbulkan perasaan senang ketika belajar sehingga peserta didik akan lebih mudah menerima pelajaran. Proses belajar yang menyenangkan diharapkan dapat memberikan hasil belajar yang baik dan cenderung meningkat. Kedua, ada e-modul matematika. Nah, saat ini ada banyak sekali e-modul matematika yang dikembangkan dengan berbagai metode. Penggunaan e-modul akan dapat memudahkan peserta didik dan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran karena dianggap lebih terstruktur dan dikembangkan sesuai kebutuhan peserta
didik dan penggunaannya dianggap lebih praktis karena dapat diakses dimanapun. E-modul merupakan sarana pembelajaran yang memuat materi, batasan-batasan, metode, cara mengevaluasi yang dipertimbangkan secara teratur dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kerumitan secara elektronik. Pengembangan e-modul dengan menggunakan software 3D Page Flip profesional adalah salah satu yang banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan software tersebut dapat membantu kita membuat e-modul yang lebih menarik karena dapat memasukkan animasi gerak, video, dan audio sehingga e-modul tidak terkesan monoton karena hanya berisi tulisan saja. Salah satu pengembangan e-modul dengan menggunakan software 3D Page Flip profesional yang dilakukan oleh Maryam, Rubahan Mashkur, dan Siska Andriani pada tahun 2019 ialah e-modul yang ditujukan untuk siswa SMP kelas 8 pada materi persamaan linear 2 variabel. E-modul ini telah diuji cobakan ke peserta didik yang menunjukkan ketertarikan dari peserta didik untuk menggunakan e-modul ini. Dari hasil validasi dan evaluasi yang telah dilakukan selama proses pengembangan e-modul ini menunjukkan hasil bahwa e-modul ini dapat menjadi media belajar bagi peserta didik yang praktis dan efektif. Dengan menggunakan e-modul, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada murid karena baik dari segi isi yang lebih terstruktur dan telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi pembelajaran di sekolah. Modul yang berbasis elektronik juga lebih efisien dalam penggunaannya. Guru akan mudah mengakses dan guru dapat pula memberikan akses tersebut kepada peserta didik. Di sisi lain, materi yang terstruktur dan selaras tadi akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut. Peserta didik juga akan lebih mudah dalam mengeksplorasi materi karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga ada bahan ajar matematika berbasis STEM. Dalam Instruction Technology dan Media for Learning Teknologi Pembelajaran dan Media untuk belajar disebutkan bahwa STEM yang merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics pada tahun 1990-an, STEM untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh National Science Foundation Amerika Serikat. Pendidikan STEM memberikan peluang kepada guru untuk memperlihatkan kepada peserta didik betapa konsep, prinsip, dan teknik dari sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. STEM berorientasi pada kegiatan pemecahan masalah yang dihadapi secara nyata, bertujuan agar siswa lebih berlatih untuk menemukan solusi yang inovatif. Salah satu bahan ajar berbasis STEM yang sudah pernah dikembangkan oleh Putri Perdana Aprilianti dan Dwi Astuti pada tahun 2020 adalah LKPD berbasis STEM untuk materi bangun ruang sisi datar SMP kelas 8. Pada LKPD ini, STEM disajikan secara terpisah antara sains, engineering, dan matematika, dengan tujuan agar dapat mempermudah peserta didik dalam memahami setiap komponen yang ada pada STEM. Pemanfaatan penggunaan teknologi dalam LKPD ini ialah dengan melihat tayangan video melalui YouTube yang dapat di-scan melalui barcode terlebih dahulu. Video YouTube tersebut berisi penjelasan mengenai bangun ruang sisi datar serta termasuk di dalamnya cara menentukan volume bangunan ruang sisi datar sehingga peserta didik dapat memahami manfaat penggunaan teknologi dalam bangun ruang sisi datar dan sudah dapat menentukan volume bangun ruang sisi datar. Peserta didik merasa tertarik dan antusias menggunakan LKPD berbasis STEM. Pada tahap evaluasi, dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis STEM layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Pada tahap ini juga diperoleh produk akhir LKPD berbasis STEM. LKPD berbasis STEM ini berhasil membantu siswa dalam memahami materi bangun ruang sisi datar dan telah melewati uji kelayakan oleh validator sehingga LKPD berbasis STEM ini untuk materi bangun ruang sisi datar ini layak digunakan. Kesimpulan dari penelitian studi literatur ini adalah teknologi merupakan seperangkat sarana yang akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas manusia. Teknologi membawa banyak manfaat yang akan membantu kita dalam memecahkan suatu permasalahan. Penerapan teknologi di kehidupan sehari-hari sangatlah luas, termasuk juga dalam bidang pendidikan.
Teknologi dalam dunia pendidikan berperan sebagai sesuatu yang dapat memudahkan kita dan meningkatkan kinerja dalam aspek pendidikan. Beberapa contoh penerapan teknologi dalam dunia pendidikan matematika ialah seperti penggunaan software atau aplikasi GeoGebra sebagai media yang dapat membantu dalam pemahaman konsep geometri, komik berbasis elektronik, modul berbasis elektronik, dan juga LKPD yang berbasis pembelajaran STEM, yang dalam pemahaman materinya dapat diakses melalui YouTube dengan men-scan barcode terlebih dahulu. Hal-hal kreatif dan inovatif ini akan dapat membantu mengoptimalkan proses belajar mengajar dan memperbaiki hasil belajar peserta didik. Baiklah, sekian dari presentasi hasil penelitian studi literatur saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.